teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu mungkin yang lain yang diundang pada kegiatan hari ini. Puji dan syukur kembali kita naikkan karena pada saat ini kita dapat dikumpulkan untuk mendengarkan materi yang luar biasa begitu ya dengan judul kemarin diberikan oleh Bu Sarah Harnessing Geospatial Intelligence for Smarter and Sustainable Cities. Nah, eh, Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin untuk gambaran, ini kemarin saya diinformasikan oleh Bu Sarah bahwa terkait dengan indikator smart city itu sudah semakin dinamis begitu ya. Dampaknya adalah bahwa yang disebut dengan smart city definisinya berubah begitu sehingga kita harus bisa menyelaraskan kembali begitu apa yang kita pahami terkait apa ya apa yang kita definisikan sebagai smart city kita bisa menjadi satu kesatuan, kita bisa memahami secara bersama satu pikiran gitu ya, sehingga nanti dalam pengembangannya kita bisa bekerja sama untuk menciptakan smart city yang lebih baik begitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan webinar pada pagi hari ini em, adalah salah satu kegiatan dari Kepala Pusat Penelitian khususnya di Smart City oleh Bu Sarah Membala. Ini saya mewakili Bu Kepala LPPM begitu ya dari Sekretaris LPPM. Ini mengharapkan Bapak Ibu teman-teman bisa berpartisipasi aktif dalam mendengarkan paparan yang akan diinformasikan oleh Pak Dirga sehingga nanti bisa kita gunakan untuk kemajuan baik itu dari pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dari LPPM demikian saya kembalikan ke Bu Sarah. Terima kasih. Baik, Pak Mario, terima kasih atas sambutannya dan juga itu tadi ya sekaligus Bapak Mario membuka acara kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita masuk pada agenda utama kita, terlebih dahulu saya akan membacakan profil dari narasumber utama kita ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini webinar kita akan dibawakan oleh Bapak Dirga Sumantri, di mana Bapak Dirga Sumantri ini merupakan lulusan S1 Geodesi dan Geomatik Engineering dari Institut Teknologi Bandung, kemudian S2 dari Master of Science Economy Universitas Indonesia, sekaligus mengambil double degree ya Pak dari Vrije Universiteit Amsterdam, Master of Spatial Transport Environment Economics gitu. Kemudian ada pun award yang luar biasa yang pernah diraih oleh Bapak Dirga sendiri yaitu Esri Young Scholar Award 2017 ya, first winner Indonesian Representative for Esri User Conference San Diego USA ya Pak ya, luar biasa award yang pernah diterima Pak Dirga ini. Kemudian dari pengalaman pekerjaan, Pak Dirga itu sejak di ITB sudah menjadi akademik asisten dalam Research Group of Remote Sensing and GIS ya. Kemudian tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau merupakan Chief Executive Officer dari Braga Teknologi sendiri gitu. Jadi itu tadi profil yang luar biasa dari Pak Dirga, masih muda dengan segala macam prestasi gitu ya Pak ya, dan juga pengalaman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam agenda utama kita pada pagi hari ini, yaitu webinar Smart City yang akan dibawakan oleh Bapak Dirga Sumantri, STMSC, MSE. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Silakan. Baik, selamat pagi rekan-rekan dari ITK. Salam kenal, saya Dirga. Mungkin hari ini saya mau sedikit share terkait pengalaman saya yang berhubungan dengan Smart City ya. Jadi di sini kita mungkin sharing session aja gitu. Jadi tidak ada benar atau salah, tapi lebih ke sharing apa yang pernah saya lakukan dan juga mungkin harapannya bisa menjadi eh, menambah hasanah baru terkait eh, pengalaman-pengalaman saya yang bisa menjadi berhubungan dengan smart city begitu. Mungkin share screen-nya udah kelihatan belum, Bu? Sudah Bapak. Udah ya. Jadi
kebetulan kan karena ITK ini ada di Balikpapan, sebenarnya menjadi keuntungan yang sangat menarik karena dekat dengan IKN yang saat ini bisa menjadi kota tercerdas mungkin ya di Indonesia karena dibuat dari nol dan juga saat ini juga sudah banyak anggaran dan implementasi teknologi yang berhubungan dengan smart city. Mungkin nanti saya coba sedikit share pengalaman-pengalaman kita. Tapi menurut saya itu menjadi hal menarik. Kenapa? Karena dekat dengan market ya. Jadi walaupun IKN entah itu memang akan menjadi ibu kota atau enggak, tapi sampai hari ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan smart city. Nah, hari ini mungkin saya akan share terkait pengalaman saya menggunakan geospatial technologies ya untuk menciptakan kota yang cerdas dan berkelanjutan. Mungkin sekilas tentang Braga Technologies. Jadi Braga Technologies ini adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2019. Jadi 2 tahun setelah saya lulus kuliah. Itu adalah yang saat ini kita berusaha menjadi market leader lokal dalam solusi teknologi geospasial. Merupakan kita ingin mengubah data insight menjadi suatu tools untuk mengambil keputusan. Jadi memang kita ada beberapa service yang utamanya adalah sebenarnya kita menyiapkan software yang terkait geospasial. Sejak tahun 2019 kita sudah mengerjakan lebih dari 100 project dengan kumpulan orang-orang expert yang antusias di teknologi geospasial dengan latar belakang yang berbeda. Dan juga memang untuk kita bisa bertahan, kita memang harus melakukan inovasi terus-menerus ya untuk memberikan yang terbaik sehingga user tetap menjadi memberikan keinginannya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, maka untuk itu kita juga mencoba mengimplementasikan AI, kemudian IoT dan tools-tools sensor lainnya yang bermanfaat untuk memberikan sumber data. Nah, saat ini kita punya produk yang bernama GeoDashboard. Jadi memang selain service kita sekarang juga mengembangkan produk sejak beberapa tahun ke belakang. Jadi GeoDashboard ini adalah comprehensive visualization platform yang digunakan untuk melakukan penyajian informasi, kemudian juga pengambilan keputusan dalam bentuk geospatial dashboard. Nah, tujuannya kenapa kita menggunakan geospatial dashboard? Karena banyak hal-hal yang menggunakan ruang sebagai kanvasnya ya. Jadi memang pengambilan keputusan tidak sangat erat, terutama smart city dengan aspek ruang. Sehingga geospatial dashboard menjadi salah satu fondasi untuk membangun smart city. Kami juga merupakan software pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat TKDN untuk kategori geodashboard. Jadi kita emang ingin berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan luar sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia juga instansi-instansi juga memiliki opsi selain perusahaan luar untuk bisa mengimplementasikan teknologi-teknologi dalam negeri. Nah, ini menarik kenapa? Karena dengan era demokrasi saat ini gitu, saya sedikit cerita bahwa orang Indonesia itu memiliki kemampuan dan kecerdasan yang sama dengan orang luar gitu. Hanya memang di tahun 80-an komputer itu hanya tersedia mungkin di Silicon Valley, di kota-kota besar di Amerika gitu ya, sehingga banyak software-software yang berasal dari sana. Tapi hari ini kita sudah menggunakan laptop yang sama semua engineer seluruh dunia ya, terus juga kita bisa akses informasi terkait learning learning kit misalkan atau webinar atau misalkan online blended learning online gitu kan, sehingga hari ini juga kita bisa melakukan hal-hal yang sama dengan orang luar gitu, apalagi di software ya. Jadi kalau hardware mungkin Indonesia masih lebih tertinggal, tapi kalau untuk software menurut saya di seluruh dunia sudah bisa berkompetisi. Nah, dari situ kita lihat bahwa persaingan software di Indonesia bisa jauh lebih sehat ketika market sendiri memberi kesempatan untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri memberi
eh, inovasinya begitu. Selain itu juga kita mengikuti beberapa standar-standar untuk software. Yang pertama kita juga ikut ke dalam Open Geospatial Consortium. Jadi memang kalau ini fokus ke pengembangan format-format data yang berhubungan dengan data geospasial. Yang kedua juga terkait keamanan data, kita juga tersertifikat dengan ISO 27001. Tetapi mungkin kalau ISO ini mungkin hanya sekadar sertifikat ya, karena di sini banyak rekan-rekan yang urusannya dengan berhubungan dengan IT, jadi memang ISO ini tidak menjamin sebenarnya ya tanpa implementasi yang baik gitu. Jadi sertifikat ini hanya sebuah dokumen, tapi kalau misalkan kita implementasikan dengan baik, baru teknologi keamanan itu atau apa standar keamanan itu menjadi hal yang benar begitu. Selain itu juga kita juga untuk perlindungan data pribadi kita mengacu pada GDPR Compliant Awareness. Mungkin sedikit itu terkait Braga Technologies. Sekarang mungkin saya akan masuk ke materinya terkait Smart City and Today's Urban Reality. Jadi dari Smart City ini adalah suatu konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Jadi saya coba highlight di sini bahwa tujuan dari Smart City ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang pertama, yang kedua untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan misalkan di daerahnya masing-masing ketika ada pejabat bilang Smart City, mungkin bisa nanya ke yang bikinnya ya, apakah sudah meningkatkan pelayanan publik atau sudah meningkatkan kualitas hidup warganya. Karena dengan adanya Smart City kita memiliki parameter yang jelas bahwa pelayanan publik, transportasi, manajemen lingkungan, dan pengambilan keputusan itu bisa menjadi lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan urbanisasi modern. Jadi dalam konteks Smart City ini kita harus paham bahwa Smart City ini dibuat tujuannya untuk membantu warga dalam mengambil dalam melakukan hal-hal yang sebelumnya sangat rumit, bertele-tele, memakan waktu yang lama menjadi lebih ringkas dan lebih mudah. Untuk Smart City sendiri, saya mengacu ke beberapa sumber, yaitu ada pilar-pilarnya di sini. Yang pertama ada Smart Economy, kemudian juga Smart Government, Smart Environment, Smart People, Smart Living, and Smart Mobility. Yang pertama adalah Smart Economy terkait industri yang produktif, kemudian juga entrepreneurship dan inovasi, dan juga pekerjaan yang berkelanjutan. Jadi memang bagaimana Smart City ini mendorong ekonomi untuk jauh tumbuh lebih baik gitu. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya Smart City berarti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan sebelumnya, misalkan contohnya administrasi, hal-hal yang bersifat administrasi gitu. Tapi memang kita memberikan kesempatan-kesempatan baru bahwa yang namanya teknologi itu juga bisa menghasilkan kualitas apa menghasilkan tenaga ahli dengan kemampuan-kemampuan yang baru gitu. Namun kalau kita prediksi sebenarnya ke depan bahwa dengan adanya teknologi, pekerjaan sendiri pun juga sebenarnya akan hilang, tapi harus diciptakan gitu. Jadi pada akhirnya yang namanya pekerjaan itu merupakan sesuatu yang diada-adakan ya, karena melihat dengan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya juga ada smart government. Ini juga yang menarik. Yang pertama adalah open governance, e-demokrasi, dan online service. Secara tidak langsung, sosial media di Indonesia merupakan tools demokrasi yang paling baik. Mungkin dulu tanpa adanya sosial media, kita tidak bisa melakukan whistleblower ya ketika ada masalah gitu. Walaupun sebenarnya seharusnya mekanisme whistleblower itu dilakukan oleh internal pemerintah tanpa harus semua orang tahu gitu. Tapi memang di Indonesia itu kita harus tahu, semua orang tahu dulu baru akhirnya ada tindak lanjut. Tapi itu merupakan salah satu langkah lebih maju dalam proses smart governance. Kenapa? Karena ada fungsi yang bisa mendorong bahwa masyarakat bisa memberikan masukan, input, ataupun saran kepada stakeholder atau pemerintah, sehingga pengambilan keputusan oleh pemerintah pun lebih tepat sasaran gitu. Selanjutnya juga ada smart environment, ini yang mungkin menjadi tantangan di Indonesia. Bagaimana kita bisa menciptakan
teknologi atau misalkan implementasi teknologi yang berkelanjutan. Contohnya di luar negeri memang seperti green buildings. Jadi bangunan-bangunan yang lama itu sangat waste energy ya, karena misalkan kalau di Eropa gitu, misalkan insulasinya sangat buruk sehingga memerlukan energi listrik untuk menghasilkan panas yang lebih besar. Nah, dengan adanya tools-tools IoT itu kita bisa mengontrol berapa energi konsumsi yang dihasilkan. Nah, sehingga eh, energi konsumsi yang dihasilkan itu jauh lebih efisien digunakannya, sehingga untuk memproduksinya sendiri pun tidak memakan biaya yang sangat besar gitu. Selanjutnya juga ada smart people, bagaimana masyarakat itu menjadi inklusif dan kreatif ya. Jadi contoh di negara maju itu bukan orang miskinnya naik mobil, tapi bagaimana orang kaya naik public transport. Nah, itu ciri negara maju. Jadi itu menghasilkan teknologi itu menghasilkan masyarakat yang inklusif. Selanjutnya juga ada smart living gitu ya, terkait bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem tempat tinggal yang aman dan nyaman. Nah, ini juga menarik bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri zaman dulu itu sebenarnya sistem tatanan masyarakat desa sendiri sudah memiliki konsep smart living gitu, walaupun belum dengan teknologi. Namun hari ini mungkin luput, dan juga dengan adanya teknologi mudah-mudahan bisa kembali lagi ke eh, bagaimana masyarakat di level terbawah menciptakan keamanan yang keamanan lingkungan yang baik gitu. Jadi misalkan kayak eh, kalau sekarang sih masih terjebak dalam CCTV yang ada apa namanya AI-nya dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya eh, tidak harus sampai sana, bahwa cukup adanya misalkan CMS untuk tiap komplek untuk menginput data dan sebagainya, itu juga sudah bisa digunakan untuk melakukan proses smart living begitu. Dan yang terakhir adalah terkait smart mobility ya. Jadi bagaimana teknologi juga bisa menurunkan produksi emisi, juga bisa melakukan pemilihan rute-rute baik yang sudah ada maupun rencana sehingga lebih efisien begitu. Mungkin ini sedikit terkait smart city pilar ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa di akhir dicatat dulu. Nah, selanjutnya bagaimana peran teknologi geospasial dalam implementasi smart city? Nah, keputusan perkotaan terbaik selalu bergantung pada lokasi. Geospatial intelligence membantu menjawab pertanyaan, di mana masalah itu terjadi, mengapa terjadi di lokasi tersebut, kemudian apa dampaknya, bagaimana cara terbaik menanganinya. Dan dengan teknologi ini, kota bisa mendapatkan respon lebih cepat dan akurat. Contohnya misalkan ada jalan rusak kalau di Kalimantan mungkin di kilometer sekian gitu ya. Tapi kalau dengan ada koordinat, itu mungkin bisa jauh lebih cepat untuk melakukan mencari lokasinya begitu. Nah, itu implementasi-implementasi seperti itu tidak terlepas dari aspek geospasial. Nah, lalu ketika kita bawa apa itu geospatial intelligence? Geospatial intelligence itu adalah proses mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data berbasis lokasi. Kemudian juga ada contohnya seperti Cita Hatelit, sensor IoT, peta digital, hingga dashboard interaktif. Tujuannya adalah mengubah data lokasi menjadi wawasan yang digunakan untuk perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Jadi yang dimaksud dengan intelijen ini, kita mungkin pernah dengar bisnis intelijen, atau misalkan yang berhubungan intelijen adalah proses bisnis yang memotong proses dari pengambilan data hingga pengambilan keputusan itu jauh lebih cepat. Nah, saat ini sebenarnya apa aja sih teknologi yang ada di balik Smart City? Yang pertama terkait data statis sendiri, bagaimana data itu menjadi sumber utama dalam menciptakan suatu keputusan. Contohnya batas wilayah, jaringan jalan, penggunaan lahan, kemudian juga data demografi, kemudian juga data-data pendukung infrastruktur lainnya. Ini kita bisa digunakan dasar untuk melakukan perencanaan atau misalkan melakukan visualisasi data. Nah, selanjutnya dari situ ada terkait data dinamis. Bagaimana misalkan pergerakan kendaraan, kemudian kondisi cuaca dan sensor, sehingga
Dari situ kita bisa mendapatkan input informasi yang berubah seiring berjalannya waktu, dan kita bisa melihat polanya sebenarnya gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat pola, sehingga kita bisa lihat bagaimana behavior dari pergerakan suatu data begitu. Selanjutnya juga dari data observasi seperti satelit, drone, dan juga CCTV itu juga sangat bermanfaat untuk melakukan eh, eh, analisis ya. Contohnya kayak sekarang satelit sangat bermanfaat dalam memonitor banjir begitu di Aceh dan di Sumatera Barat ya. Dan yang terakhir adalah core technologies. Jadi bagaimana semua data itu bisa diaplikasikan menjadi sumber informasi dan juga divisualisasikan dan diambil keputusannya gitu. Jadi di sini ya ada Geospatial Database, GIS Engine, Cloud Computing, kemudian juga ada Machine Learning and AI gitu. Jadi memang ketika semua ini dikombinasikan, kita bisa sebut ini sebagai Geospatial Intelligence, dan konteksnya ketika bicara terkait dampaknya untuk suatu kota, kita bisa bilang itu untuk the smart cities. Nah, ini contohnya sebenarnya proses business intelligence. Jadi bagaimana teknologi bisa mengambil peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dalam bisnis prosesnya, pertama kita punya big data nih. Big data ini sesuatu yang scatter ada di mana-mana, kemudian juga banyak jumlahnya gitu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi sebenarnya. Misalkan contohnya dari informasi itu kita bisa tahu yang sebelumnya data koordinat aja, misalkan kayak traffic, akhirnya kita bisa dapat informasi kepadatan lalu lintas gitu. Dari situ kita bisa tahu lagi knowledge-nya bahwa dari kepadatan lalu lintas itu kita bisa tahu waktu, jamnya, kemudian juga di mana lokasinya gitu kan. Dan pada akhirnya dari situ kita bisa tahu actionnya. Oh, di jam 7 pagi misalkan di simpang A misalkan harus diberikan intervensi, misalkan ada polisi 2 orang atau pengatur lalu lintas gitu. Nah, itu dilakukan proses ini dalam waktu yang sangat singkat, sangat cepat dalam satu platform, sehingga untuk melakukan pengambilan keputusan itu, untuk melakukan eksekusi lapangan itu berdasarkan dari bisnis proses yang sebelumnya itu panjang gitu. Nah, itu kita sebut dengan bisnis intelligence. Jadi pengambilan keputusan jauh lebih cepat. Nah, setelah itu kan kita lihat apakah setelah adanya bisnis intelijen itu, setelah pengambilan lebih keputusan, apakah akan diambil keputusannya. Nah, itu kembali lagi ke stakeholdernya gitu. Namun di sini bisnis intelijen merupakan proses yang sangat penting untuk lebih mempercepat stakeholder mengambil keputusan. Ini saya ada contoh case menarik terkait disaster resilience. Jadi bagaimana teknologi memberikan dampak signifikan. Jadi ini dari data yang ada di lapangan sampai pengambilan keputusan. Earthquake. Oh my God, it's big. I got it well quick. Guys, we're okay. Everybody's alive. But we just had a super huge one, level 6. So we're gonna prepare for evacuation round right now. Nah, yang menarik dari video itu adalah alat itu bisa didapat oleh masyarakat sebelum gempanya itu terjadi gitu. Jadi kalau sains dibaliknya adalah sebelum adanya, ketika ada bencana gempa bumi, energi yang dihasilkan itu akan menghasilkan 2 jenis gelombang, yaitu P wave dan S wave gitu. Nah, P wave ini adalah gelombang yang dihasilkan tapi belum dalam bentuk getaran. Sedangkan S wave ini adalah gempa buminya sendiri gitu. Sehingga ketika P wave itu sudah ada, datang ditangkap oleh sinyal, oleh receiver, sinyal itu akan memberitahukan bahwa akan ada terjadinya gempa bumi. Nah, dari sini langsung disampaikan mungkin ya ke server, kemudian juga dari situ diproses ke alat diseminasi, ke kalau apa namanya, ke ke misalkan ke provider handphone, dan akhirnya menjadi informasi adanya gempa bumi gitu. Nah, yang menarik di video tadi adalah bahwa masyarakat hanya perlu ada pemberitahuan ada earthquake, dan alarm itu, alat itu yang nyala itu memberikan sense of
awareness, sense of crisis, sehingga mereka jauh lebih mudah untuk melakukan keputusan. Mau ada gempa, dia langsung menyelamatkan diri gitu, tanpa memikirkan sisi big datanya, informasi atau knowledge-nya gitu. Jadi langsung ke pengambilan keputusan. Nah, untuk integrasi ini pun juga menarik ya. Maksudnya kayak di sini ini semua dikelola dalam satu kelembagaan, yaitu kalau di Jepang itu Japan Meteorological Agency gitu. Nah, walaupun kalau di Indonesia tantangannya menarik, misalkan sumber datanya itu ada dari BMKG, untuk diseminasinya nanti ada di BNPB, untuk menyalurkan informasinya sendiri harus melewat Kominfo gitu. Jadi antar lembaga ini sangat banyak, sehingga untuk bisa mencapai titik yang ke sana membutuhkan waktu yang lebih lama karena birokrasi yang panjang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya contoh seperti ini kita bisa mempercepat proses-proses bisnis terkait pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, yang menariknya contohnya kayak di Jepang ini Dia baru begini. semua sensor-sensor yang ada di sini dikelola oleh pihak swasta gitu. Jadi pemerintah tuh cuman sewa ya bentuknya per bulan gitu. Jadi lebih mudah untuk mengontrol bahwa sensor-sensor tersebut tetap aktif begitu. Selanjutnya juga peran smart city, contohnya ada terkait personal data security. Ini contohnya di Belanda, untuk segala urusan verifikasi kependudukan dilakukan terpusat melalui aplikasi DigiD. Jadi dengan banyaknya aplikasi yang ada dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan dari Pemda, dari pemerintah pusat gitu. Nah, semuanya harus melakukan single sign on dari satu alat yang sama, yaitu DigiD. Sebenarnya di Indonesia ada juga, saya lupa namanya, dikeluarkan oleh Kemendagri, tapi memang belum masif ya, dan belum semua sistem menggunakan SSO tersebut begitu. Nah, namun kalau di luar negeri itu sudah menjadi kewajiban, dan tanpa adanya DigiD masyarakat tidak bisa menikmati layanan gitu. Nah, selanjutnya juga peran smart city sendiri, contohnya di Indonesia sendiri ya, bagaimana tilang elektronik bisa membantu untuk melakukan pengambilan keputusan dalam penegakan hukum. Jadi e-tilang berhasil meningkatkan kepatuhan pengendara dalam mentaati lalu lintas. Selain itu juga meningkatkan pendapatan dan juga ketiadaan pungutan liar dan keadilan yang merata gitu. Jadi kalau razia manual kan orang yang jauh sama polisi nggak ketangkap, yang dekat sama polisi ketangkap gitu kan. Kalau razianya secara otomatis, jadi semuanya bisa tercapture gitu. Nah, jadi Smart City sendiri pun juga memberikan rasa keberadilan bagi seluruh masyarakat. Gitu. Nah, mungkin dari sini saya coba share terkait pekerjaan Braga sendiri yang berhubungan dengan implementasi Smart City ya. Cuman kalau kita memang karena levelnya beberapa klien kita pemerintah pusat, jadi mungkin bisa dibilang Smart Nation ya. Tapi sebenarnya itu konsep yang sama terkait implementasinya begitu. Mungkin yang pertama contohnya kita pernah mengembangkan aplikasi namanya Bumi yang ada di ATR BPN. Jadi waktu teman-teman pernah tahu terkait aplikasi ini sempat viral gara-gara pagar laut ya. Jadi semua orang ngecek akses informasinya di terkait pagar laut, dan ternyata banyak bidang-bidang tanah yang dilihat oleh masyarakat itu di laut ya, bukan di darat gitu. Nah, yang menariknya dari situ adalah bagaimana keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting bagi pelayanan masyarakat gitu. Jadi pelayanan masyarakat itu sekarang kalau teman-teman punya lahan apa dan sebagainya bisa dicek di sini, kemudian juga bisa tahu kalau misalkan ada tumpang tindih dan sebagainya begitu. Dan situ merupakan salah satu hal yang penting bahwa informasi yang bisa atau software yang bisa diakses dengan sangat cepat itu sangat mempermudah masyarakat begitu. Nah, jadi bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, misalkan pembuatan SIM atau paspor dan sebagainya gitu. Nah, ini mungkin salah satu aplikasi dengan user terbanyak di Indonesia yang berhubungan dengan geospasial, yaitu aplikasi Bumi. Selanjutnya adalah contohnya ini City Information Model. Nah, ini kita coba sempat kembangkan juga di PU ya, tapi tepatnya untuk di KN, bagaimana model 3D itu bisa dibangun dalam bentuk visualisasinya dari mulai proses perencanaan pembangunan sampai ke implementasi gitu. Nah, tapi banyak orang yang salah kaprah dan masyarakat yang berpikir bahwa smart city itu adalah visualisasi 3D atau canggih ya misalkan gitu.
Padahal sebenarnya itu hanya salah satu aspek dari sekian banyak aspek untuk bisa mendorong atau mewujudkan yang namanya smart city. Nah, tapi salah satunya adalah 3D ini bisa membantu informasi 3D dalam melakukan pengelolaan perkotaan, kemudian juga infrastruktur, transportasi, dan fasilitas umum. Nah, ini contohnya yang sedang pernah kita kembangkan juga, ini terkait multi hazard early warning system di BNPB. Jadi persis mungkin ya seperti yang ada di GMA ya, tapi kalau ini dari sumber datanya dari curah hujan dan gempa bumi. Jadi bagaimana nanti gempa bumi itu menghasilkan model, tapi nanti ke depannya kalau yang ini bukan untuk alert ya, tapi lebih ke berarti itu berapa estimasi dampak terhadap penduduk secara real time gitu. Jadi kalau misalkan mungkin sekarang teman-teman simak ada banjir misalkan di Aceh gitu dengan ada area yang terdampaknya, kita bisa langsung kalkulate berapa jumlah fasilitas yang terdampak, kemudian jumlah penduduk, jumlah infrastruktur, dan terus berapa jumlah fasilitas fasom itu yang yang terdampak gitu, dan bagaimana implikasinya nanti terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya juga contohnya ini juga implementasi terkait penggunaan cheetah heart dalam pemantauan tutupan lahan ya. Jadi contohnya sekarang kan kayak banyak lahan-lahan tambang yang tidak memiliki IUP tapi sudah berproduksi selama bertahun-tahun gitu. Karena posisinya di tengah hutan gitu, sulit akses, mungkin nggak banyak orang ke sana dan tahu. Tapi dengan adanya cheetah satelit kita bisa memonitor. Jadi misalkan sederhananya ada tutupan lahan yang berubah, terus juga kita overlaykan dengan data IUP gitu ya. Ketika itu di luar IUP, itu jadi pertanyaan apa yang menjadi dasar lahannya berubah gitu. Apakah ternyata berubah jadi tambang kah, atau misalkan jadi sawit kah, atau misalkan memang ada kebakaran hutan gitu kan. Nah, itu yang menjadi dasar untuk melakukan investigasi, sehingga dengan adanya teknologi satelit ini sebenarnya penegakan hukum di seluruh Indonesia terutama terkait lahan itu bisa diselesaikan karena kita punya visibilitas ke seluruh pelosok Indonesia. Ini contohnya juga mungkin yang terkait level kota yang lebih kecil di level provinsi ya. Jadi bagaimana informasi ini bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard, juga kita bisa lihat sebenarnya progres-progres dari, kalau ini contohnya konteksnya kawasan kumuh gitu. Jadi konteksnya dari tahu dulu di mana, kemudian juga bagaimana intervensinya, dan juga bagaimana dampaknya gitu. Tapi kan sebenarnya yang utamanya bukan masalah sistemnya sebenarnya gitu kan, tapi bagaimana kawasan kumuh ini dikelola menjadi tidak kumuh gitu kan. Nah, banyak yang terjebak bahwa ya secara ada sistem gitu masalah selesai, enggak gitu kan. Tapi bagaimana sistem ini mendorong untuk melakukan pemantauan misalkan dalam proses relokasinya, kemudian bagaimana proses pembangunannya, pemantauannya gitu. Nah, itu dilakukan oleh sistem sehingga dalam informasi yang diberikan ke pejabat lebih tingginya gitu, itu jauh lebih visible dan lebih transparan gitu. Ini contoh lainnya juga kalau dalam konteks lingkungan ya, kita coba pernah bikin juga di Bali ini terkait menghitung berapa potensi solar energi yang dihasilkan dari setiap rooftop di Kota Bali, di setiap bangunan di Kota Bali. Nah, ini kita coba bikin pertama dari data cheetah satelit, kita bisa dapat tutup jenis bangunannya, terus juga jenis atapnya. Dari situ kita bisa lihat potensi area yang ada di atap tersebut untuk menghasilkan solar panel begitu. Nah, ini menarik juga karena sekarang sedang didorong proyek 100 apa ya, pokoknya 100 gigawatt atau apa ya, terkait PLTS di Koperasi Merah Putih gitu. Jadi nanti setiap desa itu punya pembangkit listrik tenaga surya yang bisa dijual entah ke masyarakat atau ke PLN, saya belum tahu, tapi setiap desa nanti akan punya smart grid sendiri dalam menghasilkan energi. Dan sistem ini mungkin bisa membantu dalam menghitung berapa potensi pendapatan, potensi energi yang dihasilkan dari dipasangnya solar panel di area tersebut. Nah, selanjutnya ini kalau yang paling simpel, sebenarnya kalau ini secara teknologi paling simpel, informasi pengelolaan jalan dan jembatan gitu. Tapi nggak semua orang pakai, nggak semua pemerintah pakai gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya ada report
dari Twitter, dari apa dan sebagainya, itu bisa langsung tampilkan di peta, dicari koordinatnya, dicek ruas jalannya gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini juga menarik kalau misalkan kita coba cross check, ternyata jalan yang rusak itu aja gitu kan. Berarti kan bisa jadi ternyata bebannya terlalu berlebih karena banyak truk yang lewat, atau ternyata vendornya yang pakai spek di bawah sesuai yang seharusnya, atau salah pengambilan metode untuk atau metode apa aspal yang dipakainya berbeda gitu. Nah, sebenarnya ketika adanya sistem informasi yang seperti ini, kita bisa melakukan peninjauan yang jauh lebih baik gitu. Dan tuntutannya juga jelas bahwa masyarakat harus punya jalan yang bagus gitu. Nah, itu yang harus kita dorong supaya implementasi teknologi ini bukan hanya sekedar showcase gitu kan, tapi memang sebagai alat dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya juga ini terkait aset manajemen ya, salah satu yang penting bagaimana Smart City bisa mengelola aset manajemen baik itu di pemerintahnya sendiri maupun di instansi dan pemerintah. Jadi kalau kita bicara hari ini masalah aset juga masih banyak PR-nya gitu. Contohnya pemerintah kota misalkan di Bandung atau di Jawa Barat sendiri juga belum semua asetnya sendiri pun juga diketahui lokasinya, koordinatnya gitu kan. Jadi memang PR-nya masih banyak sebelum ke teknologi. Datanya dulu diperjelas, lahannya dulu dipastikan di mana lokasinya gitu kan, baru nanti masuk ke sistem. Dan setelah masuk sistem, stakeholder bisa tahu, oh ternyata aset kita ada di sekian desa, di sekian kecamatan gitu kan. Ternyata ada satu aset misalkan tidak terpakai, tapi tidak ada sekolah, akhirnya bisa dijadikan sekolah gitu kan. Dengan adanya dashboard ini, sebenarnya kita bisa membantu stakeholder untuk memberikan pemanfaatan ruang yang lain untuk digunakan gitu. Jadi misalkan butuh rumah sakit, butuh apa misalkan lokasi-lokasi yang krusial untuk masyarakat, misalkan puskesmas gitu. Itu bisa dimanfaatkan dengan adanya aset manajemen ini gitu. Selanjutnya juga bagaimana sistem informasi ini meningkatkan pajak daerah gitu. Kalau pendekatannya, kalau di Jawa Barat, pendekatannya Kang Deddy Mulyadi itu pakai pendekatan yang baik, tapi masih konvensional gitu kan. Kalau yang sebelumnya sebenarnya ada teknologinya gitu. Teknologinya adalah kita bisa tahu berapa pendapatan hariannya gitu. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita integrasikan antara teknologi ini menjadi sumber data sehingga bisa langsung diimplementasikan oleh stakeholder. Contohnya misalkan Pak KDM yang ada di Jawa Barat itu untuk menentukan lokasi-lokasinya gitu kan. Oh ternyata hari ini di titik di desa ini biasanya pendapatan rata-ratanya sekian, ternyata menurun gitu kan. Itu kita bisa intervensi gitu, melihat dari mana? Melihat dari data alamat yang ada di STNK-nya yang didaftarkannya gitu kan. Kemudian juga mereka bayarnya di cabang mana gitu kan. Itu kita bisa lihat secara real time gitu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya sistem informasi ini memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah gitu. Yang selanjutnya juga yang tidak kalah penting adalah terkait desa ya. Jadi bukan hanya di kota gitu. Jadi mungkin kita bisa sebutnya smart village ya atau desa cerdas gitu. Dan itu lebih lebih aplikatif sebenarnya dalam implementasi smart city karena lingkup skupnya lebih kecil yang pertama dan juga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat desa gitu. Bagaimana masyarakat desa bisa mendapatkan akses informasi yang pertama ya, misalkan kalau di desa-desa dulu saya pernah ke Merabu gitu. Kepala desanya tuh di Merabu tuh sangat canggih. Jadi dia punya di saat desa lain belum ada internet, dia udah pasang internet. Dari situ internetnya sumber energinya dari mana? Dari solar panel gitu. Jadi masyarakat dapat informasi. Dari situ mereka akhirnya bisa mendatangkan program-program dari berbagai tempat untuk desanya gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan siklus yang baik tentang implementasi teknologi, maka ketergantungan baik itu dari sisi teknologi maupun manfaatnya akan terasa gitu, dan juga itu menjadi suatu keharusan gitu. Ketika kita sudah menyadari bahwa teknologi menjadi hal yang penting, maka dorongan untuk melakukan transformasi itu juga menjadi sangat berarti ya, karena dari masyarakatnya sendiri pun akan merasakan bahwa dengan adanya teknologi,
kualitas hidup mereka bisa jauh lebih meningkat. Dan beberapa hal lainnya ya, contohnya kalau ini sistem manajemen lalu lintas, jadi tapi saya masih belum merasa puas sih kalau di Indonesia ya tentang ini. Kenapa? Karena masih mengumpulkan informasi saja, belum sampai ke pengambilan keputusan gitu. Karena kalau kita lihat di dengan adanya big data ini kita bisa melakukan rekayasa lalu lintas secara dinamis setiap harinya gitu. Dan itu belum dilakukan saat ini. Kenapa? Karena masih mungkin ada perbedaan pengambilan keputusan ya. Contohnya kayak lalu lintas sendiri juga ada yang diatur oleh Dishub, ada juga yang diatur oleh polisi gitu kan. Jadi memang agak sulit sih. Selanjutnya juga mungkin ini contohnya terkait manajemen air ya. Jadi bagaimana informasi tinggi muka air itu sangat bermanfaat gitu. Jadi kalau kita bicara konteksnya early warning system gitu, sebelum adanya banjir sebenarnya di hulu itu sudah ada perubahan tinggi muka air gitu kan. Nah, bagaimana informasi tadi sudah diketahui oleh masyarakat sekitar eh, badan sungai gitu sehingga dia sudah bisa melakukan evakuasi lebih dulu tanpa menunggu air bahnya sendiri datang gitu. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting ketika implementasi teknologi itu baik digunakan, bukan hanya meningkatkan kualitas hidup tapi juga menyelamatkan nyawa begitu. Selanjutnya juga kalau beberapa contoh ya, ini kita bikin juga terkait emisi platform untuk menghitung berapa sih karbon yang dihasilkan gitu ya. Jadi kan kalau kita misalkan menghitung saya ke Kalimantan untuk isi webinar ini secara offline mungkin energi yang dihasilkan karbon yang dihasilkannya sekian ton misalkan gitu ya karena saya harus ke Jakarta dulu terus harus naik pesawat gitu kan. Tapi dengan ini kita bisa bicara bahwa hari ini kita menghemat sekian ton karbon gitu dengan kalkulator. Nah, di level yang lebih besar, di level negara maju, mereka menerapkan campaign net zero carbon emission gitu. Jadi karbon yang dihasilkan dan yang diserap itu harus sama sehingga mereka jadinya sebutannya karbon netral gitu. Jadi tidak menghasilkan karbon tapi tidak tapi menyerap karbon juga sehingga tetap terjaga dan sustain gitu. Nah, itu mungkin kalau di Indonesia masih agak sangat sulit ya untuk bisa sampai ke sana gitu. Walaupun mungkin kalau secara skala nasional misalkan lahan-lahan yang tersisa kita jadikan lokasi-lokasi sebagai carbon stock gitu. Mungkin bisa gitu. Tapi kalau di level kotanya sendiri kita bisa lihat kalau misalkan contohnya di Balikpapan misalkan ya untuk karbon yang dihasilkannya sekian juta ton gitu tapi ada hutan di sekitarnya yang menyerap sekian juta ton gitu sehingga jadi karbon netral gitu. Nah, itu kita bisa hitung gitu dan itu sangat membantu smart city untuk bisa memonitor kondisi tersebut gitu. Nah, ini selanjutnya mungkin ya beberapa slide terakhir. Smart city gagal diimplementasikan jika satu konflik kepentingan. Sebagian orang diuntungkan dengan panjangnya bisnis proses dalam menyediakan layanan. Misalkan contohnya ya, kita mau bikin dokumen A, kalau nggak sama calo 2 hari, kalau sama calo 2 jam gitu ya. Nah itu kalau itu kan bukan berdasarkan sistem sebenarnya, tapi berdasarkan sistem yang gagal gitu kan. Jadinya adanya calo gitu. Tapi ketika sistem itu berhasil baik, pasti nggak akan ada calo gitu kan. Nah tapi pasti kan ada beberapa orang yang nggak suka gitu kan. Jadi implementasi teknologi ini, inovasi ini pasti akan ada reluctant dari sebagian orang. Selanjutnya juga implementasi tanpa melihat kebutuhan user gitu. Jadi jangan sampai misalkan pemerintah daerah, pemerintah pusat mengimplementasikan teknologi yang gak ada manfaatnya buat masyarakat. Jadi yang penting dana terserap gitu ya, contohnya gitu. Tapi penggunaannya sendiri pun juga nggak ada gitu kan. Pemerintahnya sendiri pun juga misalkan udah pakai udah jadi nggak dipakai juga gitu. Jadi untuk bisa membuat smart city itu harus ada dorongan gitu kan. Dan juga yang terakhir juga tidak ada dorongan dari masyarakat dan ekosistem untuk melakukan keinginan untuk bertransformasi. Nah, jadi memang dari masyarakatnya sendiri harus mau, kemudian juga dari stakeholdernya gitu ya. Karena kalau kita bicara hari ini, kenapa
aplikasi-aplikasi swasta sangat cepat gitu ya, tapi aplikasi-aplikasi pemerintah sangat lambat gitu kan. Apakah kekurangan orang pintar gitu kan? Ya mungkin enggak juga gitu, tapi memang karena ada misalkan konflik kepentingan yang sehingga membuat layanan tersebut jadi tidak maksimal begitu. Nah, dan yang terakhir adalah peluang implementasi smart city di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dari sini ada yang terinspirasi dan ingin bikin startup berhubungan dengan smart city ya. Jadi titik berat implementasi smart city bukan hanya di implementasi teknologi, tapi di tata kelola dan keinginan setiap agen dalam melakukan transformasi. Jadi sebenarnya ketika kita diminta untuk melakukan konsultasi terkait smart city gitu, masalah teknologi sebenarnya hal yang sepele gitu kan, tapi bagaimana meyakinkan stakeholder A-nya, bagaimana menghadapi orang-orang yang reluctant-nya gitu kan, dan juga bagaimana itu bisa meyakinkan mereka bahwa ini akan menjadi sesuatu hal yang baik untuk masyarakat gitu. Ketika semua orang berfokus pada masyarakat, penggunaan implementasi smart city itu pasti akan berhasil gitu. Tapi ketika masih mikirinnya diri sendiri misalkan ya gitu kan, nah itu pasti akan sulit gitu karena ada konflik kepentingan di sana. Yang kedua adalah setiap inovasi akan menghadirkan penolakan dari berbagai pihak. Komunikasi yang baik merupakan cara agar transformasi dapat dilakukan. Ya contohnya paling sederhana dulu adanya ojek online sama ojek pangkalan ya sebelum adanya Gojek gitu. Ojek pangkalan reluctant gitu. Beberapa ada yang memilih berubah karena keharusan, beberapa ada yang masih idealis gitu kan. Jadi memang inovasi ini tidak membuat orang semua menjadi senang ya. Tapi secara overall, secara keseluruhan, masyarakat yang terbantu akan jauh lebih banyak daripada masyarakat yang tidak terbantu gitu. Jadi ketika pengambilan inovasi ini memberikan welfare atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat, maka smart city itu berhasil gitu. Dan yang terakhir adalah banyaknya teknologi yang digunakan hanya sebatas visualisasi, belum menjadi alat pengambil keputusan. Nah, jadi kalau rekan-rekan nanti mungkin misalkan di Kalimantan, di Balikpapan, di Samarinda mungkin bisa ditanya bagaimana misalkan aset manajemennya. Nah, sebelum sampai ke visualisasi mungkin bisa dilihat dulu apakah data itu sudah lengkap, sudah bagus dan sebagainya gitu. Jadi pekerjaannya masih banyak, peluangnya masih besar gitu. Dan itu menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan tata kelola gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa ini tidak mengganggu hajat siapapun gitu yang ada. Jadi saya selalu bilang bahwa dengan meningkatnya produktivitas, demand itu akan semakin meningkat juga gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu misalkan kehilangan pekerjaan gitu karena adanya teknologi gitu. Tapi yang perlu kita yakinkan bahwa dengan Ibu produktivitasnya meningkat, ya misalkan PNBP juga jauh lebih meningkat. Ketika PNBP-nya jauh lebih meningkat, ya kesejahteraan Ibu Bapak pun juga jauh lebih meningkat gitu kan. Itu yang perlu didorong ke eh, ketika kita meyakinkan bahwa implementasi teknologi ini juga bukan hanya bermanfaat bagi sebagian orang, tapi juga bagi seluruh masyarakat begitu. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan atau terlalu panjang. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh kita buka sesi diskusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Dirga atas materi dan juga insight yang luar biasa diberikan kepada kami semua dalam acara webinar pada pagi hari ini. Jadi dari paparan yang telah kita ikuti bersama ya Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, ada beberapa poin yang bisa kita tarik bersama gitu. Pertama, kalau saya lihat bahwa bagaimana tadi Pak Dirga Dirga di sini menjelaskan bagaimana Braga Teknologi ini sebagai pionir lokal gitu, menghadirkan solusi geospasial yang terintegrasi dengan AI dan juga IoT gitu melalui produk-produk unggulan geodashboard-nya. Nah, kemudian yang kedua, poin penting yang bersama-sama kita pelajari di sini Bapak Ibu bahwa untuk membangun sebuah kota yang lebih efisien, inklusif, dan juga berkelanjutan tidak terlepas dari 6 pilar smart city itu sendiri gitu. Jadi dari smart economy, smart government, smart mobility, smart environment, dan juga smart living gitu. Kemudian yang ketiga dan terakhir, kita sama-sama sudah melihat bahwa ada sejumlah use case nyata gitu dari penerapan smart city itu sendiri. Seperti misalnya sistem peringatan dini tadi sudah dijelaskan, kemudian aplikasi e-tilang untuk penegakan hukum dan juga pemantauan hutan berbasis citra satelit gitu tadi Pak ya. Jadi itu adalah 3 poin utama yang bisa kita tarik gitu dari sekian
banyak materi sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak Dirga sendiri. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi dan juga tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa terkait materi yang dibawakan oleh Pak Dirga, dipersilahkan boleh langsung raise hand atau mungkin melalui kolom chat gitu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Dirga. Dari Bapak Ibu juga rekan-rekan. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Ibu Tudeni ya Pak Dirga. Melalui kolom chat, beliau adalah dosen dari ITK. Di sini Pak Deni bertanya tentang terkait EWS tsunami Pak, berdasarkan praktis yang pernah dilakukan Pak Dirga gitu. Pertanyaannya Pak, mungkin masih mengetik ya. Di sini juga saya punya titipan pertanyaan sebenarnya Pak dari salah satu rekan yang belum sempat mengikuti acara webinar tetapi tertarik gitu dengan materi yang Bapak sampaikan. Eh, saya bacakan dulu pertanyaan dari rekan saya. Apakah teknologi yang dipaparkan oleh Bapak tadi sudah dikomersilkan dan apakah yang ada bisa digunakan untuk perwujudan 3D RDTR yang terintegrasi dengan OSS, Pak? Itu pertanyaan dari rekan dosen dari ITK. Itu kemudian kalau dari Pak Denny tadi boleh sedikit sharing gitu Pak terkait praktis yang pernah dilakukan PT Braga sendiri terkait dengan EWS tsunami gitu. Mungkin dua pertanyaan itu dulu ya Pak Dirga ya. Boleh. Oke, Mungkin baik. yang pertama terkait tsunami ya. Jadi memang yang jadi utama adalah tantangannya di sensor ya. Jadi sensor-sensor itu sangat bermanfaat untuk bisa memberikan eh, informasi lebih awal adanya tsunami gitu. Jadi kan titik-titik buoy itu ditaruh di tengah laut ya. Nah, yang jadi tugas saya adalah bagaimana dari data itu bisa menjadi informasi yang langsung menjadikan analisis gitu. Tapi memang tantangannya pertama di sisi sensornya sendiri gitu. Jadi sensor itu juga kadang ada beberapa sumber ya. Mungkin kalau sekarang di BMKG gitu. Tapi untuk diseminasinya itu ada di BNPB. Nah, tantangan pertamanya bagaimana kita bisa mengintegrasikan data sensor itu ke instansi BNPB gitu. Yang keduanya adalah bagaimana dari informasi itu dari sisi analytics-nya gitu bisa jadi informasi decision making. Sebenarnya itu nggak sulit sebenarnya gitu kan. Tapi tanpa adanya eh, sumber sensor yang baik gitu ya, informasi itu juga akan jadi sia-sia gitu. Nah, tapi yang kita lakukan adalah kita melakukan pemodelan dari model gempa gitu. Jadi model gempa dimodelkan oleh expertnya ya, expert tsunami gitu. Orang Indonesia lama di Jepang, dia bisa bikin model rendamannya gitu. Jadi asumsinya mulai dari time arrival-nya, kemudian juga dari sisi areanya di mana gitu kan. Dan itu bisa dilakukan dalam hitungan detik gitu. Jadi kalau misalkan ada gempa bumi di titik misalkan di laut selatan Jawa gitu, di koordinat sekian misalkan 8 skala Richter ya, dia bisa langsung bikin modelnya gitu. Dan itu kita langsung bikin dan juga langsung kita overlay dengan data-data penduduk, data infrastruktur gitu ya. Sampai ke rekomendasi aksinya gitu. Jadi bahwa misalkan ketika ada penduduk di sana yang terancam, itu diestimasi kebutuhan apa namanya kebutuhan logistiknya berapa ton, misalkan beras yang dibutuhkan, kemudian juga popok dan sebagainya gitu. Itu. Jadi secara sistem memang itu sangat bisa dilakukan gitu. Nah, tapi bagaimana dari sistem ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yaitu diserahkan kembali ke pemerintahnya gitu ya, ke stakeholdernya gitu. Tapi kita selalu mendorong bahwa apa yang kita bikin ini selalu kita advokasikan gitu. Jadi jangan kita juga merasa bersalah juga ketika kita bikin sesuatu tapi udah gitu nggak dipakai ya gitu. Jadi kita merasa kayak itu hal menjadi sangat penting gitu. Jadi
pertama kalau terkait EWS itu pertama dari sisi sensor, yang kedua dari sisi sistem gitu. Nah, kita sudah bisa menguasai sistemnya. Hanya untuk sensornya sendiri itu perlu ke lembaga lain yang mengimplementasikannya gitu. Mudah-mudahan sebenarnya dengan adanya semangat open source gitu ya, jadi informasi-informasi itu bisa diakses sebenarnya oleh nggak harus seluruh masyarakat, tapi sebagian apa namanya sebagian instansi-instansi misalkan di kampus gitu ya, atau misalkan di pemerintah-pemerintah daerah gitu kan, sehingga untuk mengimplementasikan itu bisa jauh lebih mudah gitu. Mungkin itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait EDTR gitu. Memang saat ini ada target baru yang sebelumnya dari 100 EDTR menjadi 400 EDTR dalam 1 tahun ya. Itu arahan dari Pak Menteri atau dari Pak Prabowo gitu. Nah, jadi kembali lagi gitu bagaimana geospatial intelligence kita coba bantu untuk menerapkan sisi aplikasian teknologi untuk bisa mempercepat bisnis prosesnya. Contohnya misalkan terkait inkonsistensi data yang muncul misalkan dari data-data yang dihasilkan oleh penyedia misalkan gitu kan, atau misalkan dari sisi masukan dari masyarakat dan sebagainya bagaimana pengelolaannya gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana teknologi itu mempercepat bisnis proses dari pembuatan EDTR gitu jadi sampai ke pemanfaatan gitu. Jadi kalau sekarang mungkin butuh waktu 1 sampai 2 tahun untuk bisa melakukan penerbitan gitu ya. Tapi untuk publikasinya sendiri pun juga akan ada backlog yang cukup lama gitu, dan keinginannya adalah dari kementerian sendiri ingin jauh lebih cepat gitu. Nah, di sini perannya juga bukan hanya kita bicara teknologi, tapi peran tata kelola juga penting gitu. Jadi ketika instansi tim-tim di bawahnya tidak terdorong untuk bertransformasi itu pun akan sulit juga gitu kan. Nah, jadi pekerjaan teknologi itu sebenarnya bukan hanya terkait bicara implementasi teknologinya gitu, tapi bagaimana kita bisa mengurai masalah yang ada lalu kita coba selesaikan gitu ya. Tapi penyelesaiannya pun sendiri kembali lagi mungkinnya ada yang sifatnya teknologi, ada yang sifatnya non teknologi. Nah, itu jadi misalkan kalau kalau apa namanya kalau misalkan si pengambilan eh, apa sih namanya jadi dalam prosesnya itu dalam proses implementasi geospatial intelligence EDTR itu akan jauh lebih cepat ketika semuanya ingin berubah begitu. Itu mungkin Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini ada informasi lagi dari Pak Putudeni gitu menanggapi jawaban Bapak tadi ya. Jadi itu yang kemudian menjadi tantangan bagi Indonesia Timur Pak ya, khususnya ada 2 gap gitu secara horizontal dan juga vertikal yang masih dihadapi tantangan Indonesia Timur pada saat ini. Dari aspek horizontalnya antara OPD, Pemda setempat gitu kan, BPBD dan juga Diskominfo. Kemudian dari sisi vertikalnya eh, antara Pemda setempat dan juga pemerintah pusat. Nah, hal ini yang kemudian menjadi hilang koordinasi gitu. Seperti itu Pak. Makanya monitor EWS tsunami ini mati lama gitu. Ya. Sejak September 2025. Seperti itu Pak. Ya, jadi memang tantangan birokrasi memang cukup sulit ya di Indonesia, karena contohnya anggaran sendiri kalau misalkan dari pusat mereka bikin di pusat gitu, tapi untuk maintenance-nya diserahkan ke daerah misalkan ya, sedangkan daerahnya sendiri juga masih belum tahu apakah punya kapasitas untuk itu gitu ya. Jadi yang jadi kendala adalah eh, pengelolaannya itu masih sifatnya hit and run ya. Jadi memang ya udah gitu. Yang penting ada, setelah itu udah diserahkan gitu kan. Tapi untuk memaintenance-nya sendiri itu menjadi hal yang cukup tantangan gitu ya. Jadi kenapa yang menarik di Jepang, karena mulai dari implementasi sampai ke pengawasan memastikan itu bernyala itu diserahkan ke pihak swasta gitu. Jadi kan tolak ukurnya jelas. Ketika misalkan alatnya tiba-tiba mati, mereka nggak dibayar gitu. Ketika hidup, mereka akan dibayar gitu. Nah, jadi untuk memastikan
memastikan itu berhasil gitu, bukan hanya bukan terkait barangnya ada atau tidak, tapi bagaimana mekanisme pengadaannya sendiri membuat itu bisa sustainable gitu. Dan saya lihat memang itu yang menjadi tantangan di Indonesia ya. Ketika itu berhasil, mungkin Indonesia sudah jadi negara maju begitu. Itu mungkin ya. Nah, terus mungkin Bu ada pertanyaan lanjutan ya? Oke, baik, terima kasih Pak. Sekarang selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Umu Kusum selaku dosen PWK sendiri ya. Ini karena kebetulan banyak mahasiswa juga di sini Pak, jadi mungkin pertanyaan ini juga mewakilkan mahasiswa gitu. Jadi untuk mendevelop atau membuat sebuah sistem seperti yang sudah Bapak paparkan tadi ya, ilmu khusus apa Pak yang perlu didalami bagi teman-teman mahasiswa agar bisa punya sense of urban analytic tadi? Ya, ya. Seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau pengalaman saya ya, jadi memang saat mahasiswa dulu saya cukup aktif lah untuk terlibat terlibat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan geospasial gitu. Contohnya di 2018 ada gempa Palu gitu, kita bikin tim rapid mapping dari Citra Satelit gitu ya. Kita kerjasama sama Lapan dulu gitu, akhirnya jadi satu peta gitu. Dari situ kita bisa tahu beberapa orang yang berhubungan gitu. Terus akhirnya kita bisa jadi tahu kebutuhan user gitu kan. Dari situ kita ngelihat oh ada glitch nih, ada potensi nih ternyata gitu kan yang belum diisi sama siapapun gitu kan. Dari situ akhirnya ya saya cari temen gitu ya, temen siapa yang alumni geodesi juga yang bisa ngoding gitu kan. Saya cari temen juga yang punya banyak temennya gitu kan, mungkin bisa jualan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dari situ mungkin kalau secara detail memang pada akhirnya kembali lagi ke karakter orangnya gitu ya. Kalau kamu karakternya memang suka jualan ya contohnya jadi sales misalkan ya, tapi yang berhubungan dengan urban analytics misalkan gitu ya sebagai planolog gitu ya. Atau misalkan suka ngodingnya gitu ya, ya berarti kan belajar sistemnya gitu kan. Atau kayak saya, kalau saya suka kumpulin orang-orang gitu kan. Jadi kalau saya nggak pintar, tapi saya kenal teman-teman saya yang pintar gitu kan. Jadi kan saya kumpulin aja jadi kerjasama kan gitu. Akhirnya jadi perusahaan gitu. Nah itu yang menariknya gitu. Jadi buat mahasiswa eh, peluang itu banyak gitu ya. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah eh, kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya, kalau saya prinsipnya kita menciptakan hal yang baru gitu, rezeki kita tuh udah nggak perlu kita yang pikirin gitu lah. Kita tuh udah mikirin rezeki orang, tapi rezeki kita tuh udah dipikirin sama sama orang lain gitu. Jadi masuk kalau orang lain tuh dapat rezeki kita udah otomatis gitu. Jadi kita nggak usah khawatir gitu ya kalau misalkan sekarang dengan sulitnya lapangan pekerjaan dan sebagainya gitu kan. Jadi entrepreneurship menjadi hal yang penting gitu. Nah, tapi berfokus sama menyelesaikan masalahnya gitu. Ketika masalahnya itu ada dan kita bisa menyelesaikannya gitu ya, lama kelamaan itu akan menjadi suatu bisnis gitu kan. Nah, yang menarik adalah saya bikin perusahaan ketika saya baru lulus gitu ya. Jadi walaupun perusahaan berdirinya 2 tahun kemudian, tapi sejak kuliah, sejak sejak lulus, saya berfokus kalau ada orang punya masalah gitu ya, coba hubungin saya gitu kan, mau dibayar atau enggak saya nggak peduli gitu. Yang penting saya bisa menyelesaikan masalah mereka gitu kan. Dari situ akhirnya mereka punya masalah yang lebih besar dan mereka gue ada duitnya nih kalau mau bantuin gitu kan. Dari situ awalnya gitu kan. Nah, jadi buat mahasiswa-mahasiswa dengan saat ini hari ini masih mahasiswa itu masih peluang yang sangat besar untuk membuat entrepreneur gitu. Karena ya kalau gagal gitu ya ya masih muda lah gitu ya. Umur juga kalau misalkan apa namanya jadi PNS tuh jadi opsi terakhir, jangan jadi opsi pertama gitu. Karena kalau jadi PNS kan masih bisa jadi sampai umur 35 ya gitu. Nah, berkecimpung dulu misalkan umur 30 belum berhasil, masih bisa daftar PNS gitu. Tapi jangan jadiin PNS opsi pertama gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitulah gitu. Jadi coba dulu apa namanya? Melakukan itu dan juga Kalimantan itu punya market yang sangat besar gitu. Dan kita melihat bahwa untuk marketnya sendiri pun juga banyaknya diambil sama ya orang Bandung lagi, orang Jakarta lagi gitu ya. Saya ngelihatnya gitu. Padahal di sana ada sektor tambang, ada sektor kehutanan gitu ya, sektor sustainable gitu ya. Jadi bagaimana setiap pemerintah daerah memastikan enviro setiap tambang atau setiap perusahaan itu sangat baik gitu. Nah, itu sangat membutuhkan teknologi dan pada akhirnya
keterbatasan kita adalah untuk kesananya gitu kan, meyakinkan stakeholdernya. Kita nggak tahu orang itu karakternya seperti apa gitu. Dengan adanya aglomerasi misalkan teknologi di Kalimantan, misalkan di Balikpapan sendiri, itu bisa sangat menarik dan bisa mendorong eh, implementasi urban analytics itu gitu. Jadi kita lihat juga bahwa konteksnya ya urban itu bukan hanya terkait terkait kotanya aja ya, tapi memang masyarakatnya sendiri gitu kan. Di mana aja masyarakat ya, di level paling kecil desa atau misalkan di level kota tambang gitu ya, misalkan di Sangatta gitu atau di mana gitu kan. Nah, itu kita bisa melakukan hal-hal yang sama gitu. Nah, yang menariknya adalah kita sangat mudah lintas sektor gitu. Jadi contohnya penegakan hukum berbasis cita atlet gitu ya. Kementerian Kehutanan perlu, Kementerian ESDM perlu. Padahal sama-sama butuh cita atlet gitu ya. Yang satu gimana caranya hutan itu biar terjaga, yang satu bagaimana supaya tambang itu nggak di luar IUP-nya gitu kan. Bisa jadi areanya sama tapi kementeriannya berbeda gitu. Sama-sama penegakan hukum gitu. Nah, itu baru bicara di nasional, belum di level provinsi, belum di level kota kabupaten gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara marketnya itu sangat besar dan potensinya sangat baik gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak Dirga, terima kasih atas jawabannya yang sangat ini ya, memberikan insight gitu dan juga sekaligus kiat-kiat mungkin kiat-kiat yang mesti dilakukan rekan-rekan mahasiswa gitu, baik dari sejak dini sampai dengan lulus nanti gitu teman-teman. Jadi apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada webinar pada pagi hari ini? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada Pak Dirga? Silahkan bisa on mic atau raise hand dulu Kak, atau langsung di kolom chat juga boleh. Belum ada pertanyaan dari mahasiswa ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Dari Bapak Ibu yang lain. Sudah tidak ada ya. Oke, di sini ada Taufikur Rahman. Oke, Taufik, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, Taufik. Eh, Sebelumnya perkenalkan Pak, Bu, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 08251076, izin bertanya. Eh, ter- menurut menurut Bapak, kota yang telah menerapkan konsep smart city ini di mana ya Pak? Dan apa yang telah diterapkan kota tersebut sehingga bisa dikatakan sebagai kota yang smart city, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Taufik atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin itu dulu saja ya Pak ya, boleh bisa langsung dijawab. Kalau pengalaman saya sih ya melihat beberapa kota yang sudah mengimplementasikan sebenarnya paling paling maju itu sebenarnya Jakarta ya. Dia punya sistem namanya aplikasi Jaki gitu, Jakarta Smart City. Nah, itu dia bisa melakukan registrasi yang berhubungan dengan administrasi menggunakan satu aplikasi tersebut gitu. Teman-teman bisa cek gitu ya. Jadi hal-hal pelayanan yang sebelumnya harus hadir, tatap muka dan sebagainya itu bisa digunakan dalam aplikasi tersebut gitu. Selanjutnya juga mungkin kalau beberapa contoh lagi ya di IKN, jelas ya di IKN itu sebenarnya banyak implementasi teknologi di IKN ya. Mulai dari sensor kebakaran, kemudian juga building information model, CCTV, semuanya ada lah gitu. Tapi kan masyarakatnya yang belum ada sebenarnya gitu. Jadi kak ya ngaruh nggak ngaruh sih sebenarnya gitu ya, karena orang juga masih sedikit gitu kan, jalanan belum macet gitu kan.
Nah, walaupun di Jakarta juga sebenarnya misalkan dengan adanya smart city udah ada, tapi kan macet masih belum selesai gitu kan. Nah, jadi memang infrastruktur yang mendukung itu juga perlu dikembangkan gitu. Jadi smart city sendiri hanya sebagai dasar untuk informasi yang sebelumnya tidak terlihat jadi terlihat, yang sebelumnya lambat jadi lebih cepat gitu kan. Nah, tapi dorongan bertransformasinya sendiri pun juga perlu dilakukan untuk bisa menciptakan perubahan gitu ya dan masyarakat yang lebih baik gitu kan. Nah, tapi juga dalam pengambilan keputusannya juga kadang salah juga gitu ya. Ya misalkan kalau saya lihat gitu ya di Jakarta gitu. Dengan adanya LRT atau MRT yang menyebar ke seluruh daerah gitu ya. Itu hanya menciptakan urban sprawl gitu ya. Jadi kotanya jadi besar karena commutingnya jadi lebih lebih cepat. Orang yang sebelumnya ada di misalkan ya kayak misalkan dulu orang sebelum ada tol orang dari Samarinda nggak akan kerja di Balikpapan misalkan ya, tapi dengan adanya tol kan jadi kerja di Balikpapan. Yang sebelumnya Balikpapannya jadi macet, yang udah macet ternyata dibikin jalan tol seolah-olah nggak macet, malah jadi tambah macet gitu kan. Nah, itu saya lihat beberapa kesalahan di implementasi implementasi smart city di sisi transportasi gitu. Jadi yang jadi tantangan sebenarnya bagaimana bukan menciptakan misalkan di kalau kita bicaranya urban ya, urban economics ya. Jadi bagaimana kita menciptakan transportasi yang livable gitu ya. Yang livable tuh misalkan harganya lebih murah gitu ya. Kalau misalkan kita di bis misalkan oke lah misalkan dari titik A ke B 1 jam kalau naik motor ya macet gitu. Tapi naik bis juga 1 jam gitu. Tapi kalau naik bis kan kita lebih aman, bisa sambil baca buku, bisa sambil tidur gitu kan. Daripada kita naik motor gitu kan, belum senggol sana sini gitu kan. Ada yang bikin emosi dan sebagainya gitu kan. Jadi matriks-matriks ini yang perlu eh, diimplementasikan oleh pengambil keputusan bahwa eh, contohnya ya jangan sampai salah gitu, jangan sampai ya bikin jalan yang lebih banyak terus kan gitu sampai antar kota ya itu bagus tapi jangan sampai jadi beban baru untuk kotanya sendiri gitu. Kira-kira itu gambarannya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari mahasiswa PWK. Bagaimana mengatasi keterbatasan SDM, Pak? Khususnya di daerah dalam mengoperasikan teknologi GIS dan juga analitik spasial tadi. Ya. Jadi memang kalau menurut saya yang menjadi kekurangan sebenarnya bukan dari sisi ininya ya, bukan dari sisi kemampuan individu SDM ya, tapi lebih ke akses informasi dan juga peer to peer ininya ya apa peer to peer ininya lah apa teman diskusinya gitu. Nah, jadi kalau saya lihat memang ya hari ini semua teknologi, semua informasi sudah bisa diakses dimanapun lah gitu. Jadi satu itu keterbatasan. Nah, yang kedua adalah pergaulannya gitu kan, gimana kita bisa dalam pergaulan yang bisa meningkatkan kita untuk menggunakan implementasi GIS misalkan gitu ya. Nah, itu yang sangat penting gitu kan. Jadi menurut saya itu perluas networking ya gitu. Jadi bukan hanya di daerah tapi juga di dimanapun gitu ya. Karena yang menariknya misalkan kayak di daerah tuh yang misalkan kalau dari orang kota bisa belajar ke daerah, orang daerah bisa belajar ke kota gitu kan. Dan implementasi di daerah, misalkan di desa itu jauh lebih asik gitu ya untuk misalkan penerapan GIS gitu ya. Karena skupnya lebih kecil gitu, dampaknya lebih terlihat gitu kan. Nah, itu yang saya lihat potensinya gitu ya. Jadi masalah SDM selama ada keinginan untuk belajar dan continuous improvement ya nggak belajar tiada henti gitu. Nah itu pasti pasti gampang lah gitu dan itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Hanya memang dari situ bagaimana pergaulannya kita bisa mengadvokasi pemerintah daerah misalnya dari apa yang kita buat gitu kan. Nah itu titik awalnya gitu sampai akhirnya nanti itu menjadi suatu kebutuhan gitu, jadi suatu bisnis, jadi suatu perusahaan gitu kan. Dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Itu tadi ya jawaban dari Pak Dirga. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya dari saya Pak. Saya pribadi saya cukup penasaran gitu Pak dari terlepas dari eh, segala macam tantangan gitu tadi yang telah Bapak sampaikan, apalagi di pihak pemerintah gitu Pak, juga keterbatasan SDM. Nah, saya sebenarnya penasaran Pak, bagaimana kemudian kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan juga pemerintah gitu dalam mempercepat penerapan smart city itu sendiri, khususnya dalam
bidang berbasis geospatial intelligence itu sendiri gitu Pak. Dari Bapak melihatnya sendiri itu bagaimana gitu solusi yang sekiranya tepat gitu antara kolaborasi akademisi, praktisi dan juga pemerintah gitu. Ya. Nah, jadi kalau saya ngambil posisi sebagai maklar ya, sebagai maklar tuh gini, ada kekurangan dari interaksi antara akademik dan pemerintah, yaitu di implementasi. Kenapa? Karena yang ada di akademik itu rata-rata frontier atau advance ya gitu. Jadi saya lihat tuh ada gap mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Kalau di kampus saya sendiri mungkin ada implementasi yang dibahas di kampus hari ini baru jadi implementasi itu 5 tahun kemudian sebenarnya gitu. Nah, yang terjadi adalah sebagai akademisi itu menjadi sesuatu yang tidak doable gitu. Dan bagi pemerintah sendiri pun juga itu menjadi sesuatu yang kesannya utopis gitu. Nah, saya sebagai praktisi yang menengahi antara itu, saya lihat apa yang menarik gitu ya di kampus, dan saya lihat apa yang ada di jadi kebutuhan yang ada di pemerintah sendiri gitu kan. Nah, itu yang penting gitu. Jadi satu sisi kita down to earth yang melihat masalah realnya apa, kita ke akademisi kita lihat gitu apa sih yang kebaruannya, novelty apa yang hadir gitu kan di kampus gitu kan atau di akademisi gitu. Jadi kalau misalkan mau ada kolaborasi dengan kita sebagai praktisi ya itu kita peran kita di situ lah gitu. Tapi kalau misalkan itu berinteraksi interaksi langsung ya pada akhirnya kan bentuknya misalkan kajian apa dan sebagainya gitu. Itu sesuatu yang menjadi dokumen awal dasar gitu kan. Tapi bukan sebagai eh, toolsnya gitu atau sebagai alat implementasinya gitu kan. Nah dengan kita sebagai praktisi di situ ya kita yang bisa mengkombinasikan antara hal-hal yang menarik atau yang kebaruan ada di akademisi dan juga apa yang ada dibutuhkan oleh pemerintah gitu. Kira-kira gitu gambarannya Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Tapi mungkin di sini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Masih boleh kan ya? Boleh Boleh Bu. dari Ibu Fatia Rahmi. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat siang ya, sudah siang. Selamat siang, Kang Dirga. Nih kita sama-sama orang Bandung ya. Ya, saya dosen di PWK ITK. Ini ini saya ada mahasiswa yang akan saya uji mengenai tugas akhirnya adalah implementasi prinsip Zero Delta Key. Bagaimana kan harapannya adalah pembangunan itu tidak menambah air limpasan gitu ya. Nah, mungkin ada ide apa sih sebetulnya ya di dalam smart city yang mungkin bisa dipropos untuk mengakomodasi prinsip tadi zero delta key untuk mengantisipasi penambahan air, bukan mengantisipasi ya justru ya meminimalisir tambahan air limpasan ketika pembangunan itu yang tidak mungkin kita hindarkan ya, terutama di kawasan perkotaan. Itu mungkin pertanyaannya Ibu Sarah. Ya. Baik, terima kasih Ibu Fatia. Boleh bisa menjawab mungkin Pak. Ya. Mungkin kalau kalau kebayang saya sih ya mungkin kalau secara teknologi gitu ini ngebayangin aja ya ngelamun sebentar gitu. Yang pertama kan limpasan air itu sebenarnya terjadi dari ketidakmampuan lahan untuk menyerap air ya gitu. Contohnya misalkan kalau lahan tandus satu, yang kedua terkait jalan jadi beton gitu kan. Jadi saya melihatnya pertama dari level skala regionalnya dulu gitu. Bagaimana air itu bisa ngalir dari satu titik dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu kan. Dari situ kita lihat dulu oh ternyata kita butuh data kontur untuk itu. Yang keduanya adalah dari situ kita lihat bagaimana setiap titik ya paling gampangnya kalau saya jadi kepikiran misalkan levelnya levelnya pakai citra satelit ya. Jadi mungkin ada indeks indeks penyerapan air dari setiap rasternya gitu, setiap kotak yang ada di citra satelit gitu. Ketika kita anggap misalkan lahannya berubah, kita bisa lihat berapa penurunan penyerapan airnya gitu ya. Itu juga bisa menarik tuh sehingga ketika kita bicara tadi zero delta key gitu kan, berarti nilai raster itu harus terjaga konsisten setiap tahunnya gitu kan.
Nah, itu yang menurut saya jadinya kita bisa implementasikan ya. Contohnya misalkan ketika ada area urban, misalkan kita nggak bicaranya mikro dulu ya, misalkan nggak bicara banjirnya, tapi lebih bicara bagaimana satu kota bisa menyerap air dengan lebih baik gitu kan. Misalkan ketika ada pembangunan harus ada trade off-nya dengan lokasi lain gitu. Contohnya misalkan yang asalnya setiap pembangunan 1 kilometer persegi kota misalkan harus menciptakan 4 kilometer perubahan lahan dari lahan pertanian misalkan menjadi hutan misalkan gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu mungkin bisa kita implementasikan gitu ya. Apalagi misalkan di beberapa lokasi yang misalkan kayak rawan banjir ya. Kalau misalkan di Bandung gitu. Sebenarnya simpel sebenarnya selama Bandung Utara itu semua lahannya jadi tutupan lahan yang awal gitu ya, bukan jadi lahan pertanian, nggak akan ada banjir sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kan yang jadi masalahnya adalah bagaimana nanti mendukung pasokan sayuran misalkan ya, pangan di situ gitu kan. Nah, mungkin harus ada opsi alternatifnya gitu kan, misalkan dengan vertical farming gitu kan. Nah, tapi pemerintah sendiri pun juga harus memikirkan sampai ke sana juga gitu. Jadi jangan tiba-tiba ini harus nggak boleh ditanamin pohon gitu ya, nggak boleh lagi ditanamin sayur-sayuran gitu. Tapi nggak disiapkan solusinya gitu kan. Nah ya, ketika bicara solusi lain gitu kan, ternyata daerahnya di daerah lain gitu kan, daerah titik, misalkan pinggiran kota gitu kan, yang sebelumnya udah ada hub-hubnya, transport cost jadi meningkat, kan itu jadi PR baru lagi juga gitu kan. Nah, nanti bicara gravity modelnya, kotanya geser kemana lagi titik-titiknya terkait distribusinya gitu kan. Nah, jadi ketika kita bisa menyiapkan itu, ya itu akan menjadi solusinya, akan ada multiplier yang memang jadi masalah baru gitu. Tapi titik awalnya adalah dengan teknologi tadi minimal dari satu lokasi titik lahan tadi itu dulu, itu sudah satu langkah awal ya gitu. Nanti baru kita bicara nanti kalau urban planning ya misalkan perpindahannya gimana gitu kan, logistiknya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kira-kira Bu mungkin gambarannya ya kalau dari pandangan saya. Oke, terima kasih Pak. Kang Dirga, terima kasih Kang Dirga. Ya. Oke, baik. Mungkin itu ya terakhir tadi pertanyaan dari Ibu Fatia Rahmi sekaligus menutup kegiatan webinar kita pada pagi sampai siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita simak bersama-sama dan juga kita diskusikan boleh bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam proses pembelajaran kita terkait dengan bidang smart city begitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dirga Sumantri dan juga Ibu Santa Teresia di sini yang telah eh, saya ganggu sejak dari kemarin agar kegiatan ini dapat berlangsung gitu. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Terima kasih.